Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin banyak para penghobi di rumah yang sering gonta-ganti pakan. Nah, kadang mungkin pakai pakan ini, coba pakan ini, kemudian habis coba pakan itu lagi, kemudian seterusnya gonta-ganti seperti itu. Kemudian ujung-ujungnya akan kebingungan sendiri, pakan apa lagi nih yang cocok buat ikan koi kita di rumah. Maksud ataupun tujuan video ini adalah saya buat untuk sekedar sharing ataupun berbagi pengalaman. Barangkali ini bisa membantu para penghobi di rumah dalam menentukan pakan yang tepat atau yang cocok buat ikan koi kita di rumah. Nah, ini kita langsung aja. Yang pertama, untuk menentukan pakan apa yang cocok buat ikan koi kita di rumah adalah melihat dari sisi kandungan nutrisi pakan tersebut. Biasanya itu dicantumkan oleh para produsen itu di bagian belakang kemasan. Nah, di sini ada beberapa kandungan nutrisinya seperti protein, lemak, fiber, segala macam. Namun saya akan hanya fokus di 3 faktor aja, yaitu faktor protein, fat, dan ash ataupun abu. Nah, untuk protein, sebagaimana kita ketahui adalah protein itu adalah sumber energi utama buat koi kita untuk kelangsungan hidupnya setiap hari. Nah, selain itu juga protein itu adalah sumber utama dalam pembentukan bodi ataupun otot ikan koi kita dan juga untuk tulang ikan koi kita. Nah, tapi untuk protein, berbicara protein, ini cukup menarik. Di sini ada 2 jenis pengabdi untuk para penghobi. Ada pengabdi protein semakin tinggi ataupun semakin besar ataupun 50% ke atas itu semakin bagus. Ada juga pengabdian satunya, yaitu adalah protein sebenarnya cukup di 40%-an ataupun ya batas maksimal 45% lah. Nah, mereka masing-masing memiliki pendapat. Nah, ini kita tidak boleh salahkan. Kita tidak boleh salahkan sepenuhnya dan kita tidak juga benarkan sepenuhnya karena mereka memiliki pendapat masing-masing dengan acuan masing-masing. Nah, yang pertama, untuk yang berpendapat bahwa pakan koi itu cukup sebenarnya di protein 40%. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya ikan koi untuk kelangsungan hidupnya cukup itu di 35%, untuk pertumbuhannya 40%. Batas maksimalnya di 45%. Sedangkan apabila lebih dari itu, maka sisa protein-proteinnya itu akan terbuang percuma dengan feses, kemudian akan mencemari air kolam kita yang ujung-ujungnya nanti itu akan memperhambat pertumbuhan ikan koi kita. Itu adalah pendapat pertama. Nah, sedangkan pendapat kedua, bahwa semakin tinggi protein itu semakin bagus untuk ikan koi kita. Itu juga kita tidak bisa salahkan. Ya, contohnya saya juga sendiri ya sering trial ataupun coba-coba pakan ya dengan high protein ataupun protein tinggi, ya memang hasilnya efektif. Memang ikan koi kita lebih cepat untuk menjadi besar dan bulky ya, tapi cuma saya nggak tahu deh apakah ada efek sampingnya nanti ke depannya atau enggak. Ya memang sih kita harus akuin yang namanya segala sesuatu hal yang berlebihan itu pasti kurang baik. Nah, makanya jadi teman-teman di rumah gimana nih, apakah teman-teman penghobi di rumah termasuk pengabdian pertama, yaitu ikan hanya cukup membutuhkan protein itu di kisaran 40% aja, atau pengabdian satunya lagi nih, bahwa ya udah protein semakin besar itu semakin baik untuk ikan koi kita. Nah, silahkan diskusi di kolom komentar. Saya ingin lihat pendapat teman-teman penghobi yang lain. Kemudian yang kedua, lemak. Nah, lemak ini nggak kalah pentingnya dengan protein, itu sebagai sebagai sumber energi utama buat ikan koi kita. Kemudian yang kedua juga ini adalah menjaga atau membantu untuk proses sirkulasi darah ikan koi kita. Dan yang ketiga, fungsinya itu menjaga gaya apung dari ikan koi kita agar tetap netral. Nah, untuk batas ambang biasanya untuk fat ataupun lemak itu biasanya di kisaran 3-10%. Apabila pemberian ataupun nilai lemak atau fat dalam suatu pakan itu berlebihan, itu akan berpengaruh terhadap kualitas skin ataupun siroji ikan koi kita. Biasanya dia akan sedikit kusam atau menguning. Nah, sama dengan protein ataupun lemak, apabila pemberiannya berlebihan, ini akan berpengaruh terhadap
fungsi lever dan ginjal ikan koi kita. Dia akan menyerang fungsi lever atau ginjal yang ujung-ujungnya akan berpengaruh terhadap kualitas skin ikan koi kita, akan kusam dan kelihatan menguning. Bahkan ada yang berpendapat bahwa apabila pemberian pakan terhadap ikan koi kita itu berlebihan dari sisi protein ataupun fatnya, itu akan berpengaruh terhadap gelembung renangnya atau biasa disebut sebagai sinking disease. Nah, ini amit-amit ya kalau terjadi pada ikan koi kita. Nah, selanjutnya juga kandungan nutrisi yang kita bahas yaitu adalah ash ataupun abu. Untuk ash atau abu ini sebenarnya adalah residu ataupun sisa-sisa dari proses pembuatan pelet atau pakan ikan koi kita. Nah, ini kita tidak bisa hindari ya, pasti dalam sebuah pakan itu pasti ada ashnya. Nah, untuk kadarnya sendiri biasanya tuh normalnya itu maksimal 10%. Nah, apabila di atas dari itu, pengaruhnya adalah terhadap kualitas air kolam kita. Biasanya kalau nilai ashnya itu tinggi ataupun abunya itu tinggi, maka kolam kita itu gampang kelihatan seperti berkabut ataupun keruh. Makanya semakin rendah ash ataupun abunya itu semakin baik. Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan juga, selain berdasarkan nutrisi dari pakan tersebut, kita juga harus mempertimbangkan sebelum membeli itu kita lihat terlebih dahulu berdasarkan umur ikan koi kita. Untuk ikan koi masih berumur tosai, itu kebutuhan proteinnya akan berbeda dengan ikan yang mungkin udah seperti nisai atau sansai ke atas. Ikan-ikan yang mungkin masih kecil itu dia membutuhkan protein yang jauh lebih tinggi. Biasanya itu di kisaran 40% sampai 45% lah yang dibutuhkan untuk ikan-ikan tosai. Nah, sedangkan tosai sampai nisai lah. Kemudian untuk nisai ke atas, sansai, yonsai dan seterusnya itu membutuhkan 30 sampai 35% aja. Ya maksimal di 38% lah biasanya. Untuk ikan tosai, para produsen akan melabeli dengan pakan-pakan high protein ataupun high grow ataupun grow. Nah, sedangkan untuk pakan-pakan yang untuk low diet, untuk ikan-ikan nisai, sansai ke atas, biasanya para produsen melabeli dengan pakan-pakan seperti balance, low diet, ataupun juga wet germ. Bicara wet germ, di sini mengapa sangat penting kita berikan untuk ikan-ikan sudah berukuran besar atau jumbo, ya karena selain ini fungsinya sebagai low diet buat ikan koi kita, ini juga bisa membantu menjaga badan ataupun body shape ikan kita itu tetap maintain, tetap bulky, dan juga dia akan berpengaruh kepada kualitas skin. Ini makanya banyak mungkin para penghobi yang suka kontes menjadikan pakan-pakan wet germ untuk finishingnya, karena untuk pakan wet germ bisa membuat ikan koi kita itu biar kelihatan shining atau bersinar lah sisiknya, ataupun warna putihnya itu bisa, sirojinya itu bisa terlihat lebih putih. Mengapa demikian? Karena untuk wet germ sendiri ini berfungsi biasanya menaikkan jumlah mucus pada sisik ikan koi, ataupun biasanya kita kenal lendir ikan koi itu kita makin banyak lah. Inilah yang membuat ikan koi kita itu terlihat lebih shiny ataupun bersinar. Mungkin seperti glossy lah gitu ya. Seperti mobil apabila habis dicuci terus dikasih silikon biar kelihatan lebih bersinar dan tidak gampang kena kotoran. Mungkin seperti itulah analoginya kali ya. Perlu informasi juga bahwa selain wet germ juga untuk mungkin para penghobi di rumah yang sering ikutan kontes, biasanya melakukan finishing itu menggunakan JPD Medicarb yang membuat mucusnya semakin banyak ataupun lendir ikan koinya itu semakin banyak biar kelihatan lebih shiny ataupun bersinar. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan pakan ikan koi yaitu adalah target keeping kita seperti apa. Nah, kita harus menentukan terlebih dahulu nih target kita apa. Apakah sekedar hanya skala penghobi aja, atau juga seperti skala untuk breeder, atau skala mungkin ikan koi kita keeping untuk tujuan kontes. Nah, ini pembelian dan pemberian pakannya ini pasti beda-beda dong. Nah, karena ini berpengaruh terhadap uang yang harus kita keluarkan. Yang pertama, ini kalau kita skalanya adalah skala breeder. Nah, untuk skala breeder pastinya kita harus memilih pakan-pakan yang dimana harganya nggak terlalu mahal dong ya.
Karena kalau misalnya harganya mahal, misalnya kita pakai high seal untuk grow-nya, kemudian colornya kita hajar pakai Saki Hikari Deep Red ataupun Odakan, pasti biaya produksinya akan membengkak dong, dan akan sangat sulit untuk bisa untung ya untuk para breedernya. Makanya itu dia, ya kita gunakannya pakan-pakan yang mungkin lebih bersahabat harganya tapi lebih murah. Karena kalau kita dikali banyak, misalnya kan breeder kan nggak mungkin pelihara cuman 10-30 ekor, biasanya kan isinya ratusan, bahkan mungkin ada yang ribuan. Nah makanya itu dia harus mempertimbangkan dari sisi harganya, yang mungkin yang dicari adalah yang harga yang lebih murah. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita skalanya adalah skala penghobi, ya udah cari aja yang harganya yang sesuai dengan isi dompet kita, dan kemudian kita sesuaikan juga dengan harga ikan yang kita keeping. Ini tanpa bermaksud mendiskriminasikan ya untuk harga-harga ikan koi kita, tapi ya seperti inilah Pak logikanya Pak. Apa yang kita berikan sesuailah dengan apa yang kita dapatkan. Misalnya nih, kalau misalnya ikan koi kita cuman harganya mungkin 10 ribuan atau bahkan mungkin cuma 100 ribuan ke bawah, ya jangan dipaksain lah pakai pakan-pakan premium. Nah, mungkin yang kita dapatkan sekalipun kita hajar dengan pakan-pakan premium, belum tentu hasilnya juga akan maksimal. Seperti itulah contohnya. Jadi kalau misalnya ini saya saranin ya, kalau seperti saya misalnya penghobi ini, saya mungkin lebih condong menggunakan pakan-pakan untuk grow-nya. Saya pakai pakan lokal, kemudian yang colornya biar maksimal saya menggunakan pakan import. Nah, kemudian yang ketiga, apabila skala kita ini adalah skala kontes. Kalau misalnya skala kontes, ya udah nggak apa-apa pakai pakan-pakan yang kelas premium, mungkin yang import sekalian seperti Saki Hikari Color, ataupun yang seri Deep Red-nya. Kemudian kalau misalnya maunya lebih wah lagi, pakai Odakan sekalian. Itu nggak masalah, karena memang tujuannya adalah untuk kontes. Itu wajar-wajar saja, karena mungkin pasti saya yakin ikannya itu nggak akan mungkin sekitar 100 ribuan aja, mungkin bisa jutaan, puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta. Jadi itu masih worth it lah menggunakan pakan-pakan premium seperti itu. Selanjutnya yang perlu kita perhatiin juga yaitu dari sisi pabrikan. Kenapa? Ini sekali lagi tanpa bermaksud mendiskreditkan produsen-produsen pakan yang skala rumahan ya. Sama sekali saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan mereka, tapi saya hanya berasumsi seperti ini. Untuk produsen-produsen pakan yang besar seperti misalnya Japfa, CP Petindo, kemudian Matahari Sakti, ataupun mungkin kalau yang import biasa kita kenal dengan Saki Hikari, JPD, ataupun yang lainnya, itu saya yakin mereka memiliki yang namanya quality control. Nah, quality control ini gunanya apa? Yaitu yang paling saya senangnya adalah untuk memastikan bahwa produk-produk mereka itu benar-benar konsisten. Tapi ini nggak menutup kemungkinan ya, ada juga mungkin produsen sekalipun itu skala rumahan, mereka masih bisa menjamin untuk kualitasnya tetap konsisten. Selanjutnya, selain untuk cara memilih pakannya, saya akan juga sharing beberapa hal terkait dengan cara pemberian pakannya. Nah, untuk cara pemberian pakan, di sini untuk ikan koi saya saranin itu adalah sedikit tapi sering. Nah, mengapa demikian? Seperti kita ketahui bahwa ikan koi itu dia memiliki usus yang cukup pendek, bahkan hampir nggak punya usus sama sekali, karena mungkin hanya perpanjangan dari kerongkongannya aja. Nah, ini yang membuat bahwa setiap pakan yang masuk ke perut ikan koi tersebut itu akan cepat keluar. Makanya kalau misalnya kita berikan jumlahnya terlalu banyak, itu percuma, karena kalau misalnya dia overfeeding atau kelebihan pemberian pakan, itu langsung keluar juga, dan nantinya ujung-ujungnya akan menjadi amoniak juga dalam air kolam kita. Makanya itu dia pemberiannya kita cukup sedikit aja, nggak usah terlalu banyak, tapi sering kita lakukan. Nah, biasanya sih kalau untuk saya 6-7 kali biasanya dalam sehari. Itu pemberiannya setiap 2 jam sekali. Nah, tapi kalau untuk di Jepang, breeder-breeder besar seperti Konishi, Sakai, Momotaro segala macam, mereka itu memberikan sekitar 3-5 kali. Seperti dari interview Kentaro Sakai untuk ikan koi-nya yang kemarin yang
2019 kalau nggak salah ya, yang S Legend itu yang Grand Champion. Dia bilang bahwa dia memberikan pakan kepada ikan koinya itu sekitar 5 kali sehari dengan menggunakan pakan-pakan premium seperti Saki Hikari Deep Red kalau nggak salah ingat ya. Nah, makanya itu dia pemberian pakannya harus sedikit tapi banyak. Kemudian untuk porsi pemberian pakan, di sini banyak yang berpendapat bahwa porsi pemberian pakan itu berdasarkan bobot ikan. Ini memang benar, sangat ilmiah memang. Tapi saya rasa ini kurang aplikatif ya, susah diaplikasikan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Ya kali kalau misalnya kita harus timbang dulu nih bobot ikannya berapa kilo, kemudian kita kasih 10-15% dari bobot ikan tersebut, pasti akan sangat sulit. Makanya saya memiliki beberapa tips gimana caranya untuk mengetahui bahwa jumlah pakannya tersebut yang kita berikan porsinya itu sudah cukup atau berlebihan. Jadi cara saya biasanya untuk mengetahui bahwa porsi yang saya berikan kepada ikan koi saya itu berlebihan ataupun overfeeding atau enggak, saya biasanya memperhatikan faktor-faktor eksternalnya. Seperti yang pertama, apabila pada saat pemberian pakannya itu ataupun pemberian peletnya itu si ikan koinya itu langsung mengeluarkan feses atau mengeluarkan kotoran, berarti pemberian pakannya itu sudah over ataupun udah overfeeding. Atau juga kita lihat dari karakter fesesnya. Apabila karakter feses dari ikan koi kita itu hampir ataupun mirip dengan karakter bentuk ataupun warna dari ikan koi kita, itu mirip dengan peletnya, itu berarti overfeeding. Kan biasanya itu ada pelet feses. Biasanya kan ada feses dari ikan koi kita misalnya bening ataupun berkantong jernih, itu masih aman. Tapi kalau misalnya bentuknya kelihatan padat besar dan warnanya hampir sama persis dengan pelet yang kita berikan, berarti itu sudah overfeeding. Gitu sih dari pengamatan saya pribadi. Kemudian yang kedua, cara mengetahuinya adalah apabila kita memberikan pakan kepada ikan koi kita dan pelet yang kita berikan itu nggak habis kurang dari 5 atau 6 menit, berarti itu sudah overfeeding. Kalau misalnya habis biasanya kan 2 menit, 2 atau 3 menit biasanya udah habis. Tapi kalau udah lebih dari 5 menit atau 6 menit belum habis juga, berarti itu udah overfeeding. Kemudian yang terakhir adalah waktu pemberian pakan. Nah, untuk waktu pemberian pakan yang paling optimal itu adalah pada saat ada matahari atau ada sinar matahari. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ikan koi itu membutuhkan sinar matahari untuk membantu proses pencernaannya. Jadi disarankan biasanya itu adalah di jam 6 pagi sampai di jam 6 sore atau 18 sore. Nah, itu adalah waktu yang terbaik untuk pemberian pakan. Terserah bebas mau setiap 2 jam atau setiap 3 jam, terserah bebas. Mau 3 atau sampai 5 kali sehari juga bebas. Dan untuk tips juga, bahwa untuk pemberian pakan color itu adalah paling bagusnya itu adalah pada saat di siang hari, biasanya di jam 11 sampai di jam 1 siang. Nah, itu adalah daya serap tertinggi dari pakan ikan koi kita. Nah, ada juga nih yang biasanya nanyain, kalau misalnya di malam hari boleh nggak kita memberikan pakan di malam hari? Masalah nggak kira-kira? Kalau menurut saya pribadi sih nggak ada masalah, sah-sah aja. Saya pun pribadi sangat sering memberikan pakan ikan koi itu di malam hari setelah pulang kerja misalnya, itu nggak ada masalah sebenarnya. Cuman memang harus kita ketahui bahwa sinar matahari itu membantu proses pencernaan. Nah, apabila pemberian pakannya di malam hari, ya paling konsekuensinya cuman apabila tidak terserap sepenuhnya oleh ikan koi, maka residu dari fesesnya itu akan menghasilkan amoniak yang berlebihan. Nah, sebenarnya nggak ada masalah sih asal filter di kolam kita itu cukup standar atau bagus, itu nggak ada masalah sama sekali. Banyak metode ataupun banyak pertimbangan buat para penghobi untuk mencoba pakan ini, mencoba pakan itu, cara pemberiannya seperti ini, cara pemberiannya seperti itu, semuanya sah-sah aja. Memang setahu saya tidak ada aturan yang benar-benar pakem untuk menilai bahwa harus seperti ini ataupun harus seperti itu. Jadi sering-sering melakukan eksperimen, nanti teman-teman penghobi juga akan tahu bahwa ini adalah yang cocok buat ikan saya di kolam dan ini yang nggak cocok. Saya yakin itu akan mengarahkan
secara natural kepada teman-teman penghobi untuk mengetahui ini yang tepat ataupun ini yang nggak tepat buat ikan koi kesayangan kita di rumah. Mungkin itu aja. Apabila saya ada kesalahan atau yang perlu direvisi dari informasi saya tadi, silahkan bantu saya tulis di kolom komentar, dan salam koi untuk persahabatan.